Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfana Ismah dengan NIM 2104136234441 dari kelas AD bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir saya dengan membuat video presentasi ini. Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang hipnoterapi yang merupakan perkembangan dari materi sugesti. Baik, langsung saja saya mulai untuk menghemat waktu. Apa itu hipnoterapi? Hipnoterapi adalah salah satu cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari manfaat sugesti untuk mengatasi masalah kognisi, afeksi, dan perilaku. Selain itu, hipnoterapi juga dikatakan sebagai suatu teknik terapi pikiran dan penyembuhan yang menggunakan metode hipnosis untuk memberi sugesti atau perintah positif kepada pikiran bawah sadar untuk penyembuhan suatu gangguan psikologis atau untuk mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang agar menjadi lebih baik. Orang yang ahli dalam menggunakan hipnosis untuk terapi disebut hipnoterapis. Hipnoterapi menggunakan pengaruh kata-kata yang disampaikan dengan teknik-teknik tertentu. Satu-satunya kekuatan dalam hipnoterapi adalah komunikasi. Dalam ruang lingkup psikoterapi, hipnosis bukan saja digunakan dalam psikoterapi penunjang, tetapi lebih dari itu. Hipnosis merupakan alat yang ampuh dalam psikoterapi penghayatan dengan tujuan membangun kembali. Sehingga perlu pengkajian yang lebih mendalam agar tercapai suatu pendekatan terinci dan menyeluruh. Pada saat ini, tujuan dari hipnoterapi adalah untuk mengatasi masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama ada masalah fisik dan fisiologis, seperti ketegangan otot, hipertensi, dan rasa nyeri yang berlebihan yang dapat dibantu dengan hipnoterapi. Hipnoterapi dapat membuat tubuh menjadi rileks dan mengurangi intensitas nyeri yang berlebihan secara drastis. Kemudian yang kedua adalah masalah emosi dan psikologi, seperti serangan panik, ketegangan dalam menghadapi ujian, kemarahan, rasa bersalah, cemas, fobia, kurang percaya diri, dan lain-lain. Jadi semua merupakan masalah-masalah emosi yang berhubungan dengan rasa takut dan kegelisahan. Semua masalah tersebut bisa diatasi dengan hipnoterapi. Dan yang ketiga adalah masalah perilaku. Masalah perilaku seperti merokok, makan berlebihan hingga menyebabkan obesitas, minum minuman keras yang berlebihan, gangguan tidur, dan berbagai macam perilaku ketagihan dapat diatasi dengan hipnoterapi. Baik, kita masuk ke dalam proses hipnoterapi. Berikut terdapat 4 tahapan dalam proses hipnoterapi. Yang pertama ada beta. Beta adalah kondisi pikiran pada saat seseorang sangat aktif dan waspada. Kondisi ini adalah kondisi umum ketika seseorang tengah beraktivitas normal. Kemudian yang kedua ada alfa. Alfa adalah kondisi ketika seseorang sedang fokus pada suatu hal, seperti belajar, mengerjakan suatu kegiatan teknis, atau menonton televisi. Kemudian ada theta. Theta adalah kondisi relaksasi yang sangat ekstrim, sehingga seakan-akan yang bersangkutan merasa tertidur. Kondisi ini seperti halnya pada saat seseorang melakukan meditasi yang sangat dalam. Kemudian yang terakhir ada tahapan delta. Tahapan delta adalah kondisi tidur normal tanpa mimpi. Kondisi hipnosis yang sangat mirip dengan kondisi gelombang pikiran alfa dan theta. Yang sangat menarik bahwa kondisi beta, alfa, dan theta merupakan kondisi umum yang berlangsung secara bergantian dalam diri kita. Suatu saat kita di kondisi beta, kemudian sekian detik kita berpindah ke alfa, sekian detik berpindah ke theta, dan kembali lagi ke beta, dan seterusnya. Ada 6 langkah-langkah dalam hipnoterapi yang harus dilakukan agar proses hipnoterapi berjalan dengan lancar. Yang pertama ada pre-induction, dapat berupa percakapan ringan, saling berkenalan, serta hal-hal lain yang bersifat mendekatkan seorang hipnoterapis secara mental terhadap klien. Hipnoterapis juga akan membangun penghargaan mental klien terhadap masalah yang dihadapinya. Yang kedua, suggestibility test adalah untuk menentukan apakah klien masuk ke dalam orang yang mudah menerima sugesti atau tidak. Selain itu, uji sugestibilitas juga berfungsi sebagai pemanasan dan juga untuk menghilangkan rasa takut. Setelah melalui tahap suggestibility test, selanjutnya adalah tahapan induction. Induksi merupakan metode untuk membawa klien ke dalam kondisi hipnosis. Maka itu, proses pre-induction merupakan proses penting yang akan menentukan teknik induksi yang akan diberikan. Kemudian tahap pendalaman atau deeping dilakukan ketika klien sudah terinduksi dan memasuki kondisi hipnosis.
Dipping dilakukan untuk membawa klien ke dalam kondisi hipnosis yang lebih dalam lagi. Dipping dilakukan secara imajinatif dalam kondisi hipnosis. Setelah itu dalam tahap kelima klien diberikan sugesti. Sugesti dilakukan dengan kalimat present tense atau masa sekarang, sehingga kata akan harus dihindari. Selain itu penggunaan kata negatif seperti kata tidak harus diminimalkan. Sentuhan pribadi dan emosional juga harus disertakan agar sugesti dapat masuk dengan baik. Yang terakhir adalah tahap terminasi. Setelah sugesti diberikan dan proses hipnosis dirasa akan diakhiri, maka terminasi dapat dilakukan. Umumnya dalam terminasi diberikan sugesti positif seperti bangun dengan tubuh yang sehat dan sebagainya. Mengingat waktu yang telah diberikan sudah hampir habis, maka saya akhiri presentasi saya kali ini. Terima kasih banyak untuk Bu Della yang sudah membimbing saya selama 1 semester ini. Semoga yang Ibu berikan bermanfaat bagi dunia akademisi dan industri ke depannya. Mohon maaf, masih banyak kekurangan saya sebagai mahasiswa. Sekali lagi terima kasih Bu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.